Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan jalan ke Rumah Sakit Permata Cibubur. Inilah situasi kondisi Jakarta ya pada pagi hari ini ya, relatif lengang karena sudah libur Lebaran guys ya. Biasanya padat jam segini ya, jam 7 padat. Nah, hari ini relatif lengang ya karena sudah libur bersama, cuti bersama guys. Jakarta lengang guys ya, ini dia guys. Ini dia guys ya. Nih ya, hari ini kita berada di depan UKI ya, Rumah Sakit UKI. Ini dia guys ya, situasi kondisi. Selamat datang Ramadan. Bahagia sekali bisa bertemu Banyak lagi dengan warga DKI yang mudik ya, mudik ke kampung halaman sebuah perjalanan yang untuk merayakan hanya syarat Idul Fitri guys. dan sejatinya kebahagiaan. Mari mensyukuri kesempatan bisa bertemu lagi dengan Ramadan dengan senantiasa menebar kebaikan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1444 Hijriah. Untuk Anda itu sudah luar biasa ya. Dan di sana itu kenapa kita tidak memakai itu tadi skill itu seperti drone mengatasi secara geospasial yang mengatasi agar TNI kita tidak jatuh lagi gitu kan, apalagi di mau momen Lebaran besok pagi itu kan, jadi rasa aman masyarakat itu bisa diatasi Bung Leo dan narasumber. Nah, jadi skill war-nya kita itu saya rasa secara internasional tidak diakui ya jiwa korsanya itu. Maka saya katakan tadi siaga itu adalah, saya filosofikan spirit intelligence atasi gerakan Lancar, agresi bisa itu macet. bagaimana. Jadi kalau kita siaga saja tidak ada punya spiritnya itu, jadi makanya menarik saya katakan tadi spirit siaga itu adalah spirit intelijen dan spirit Indonesia. Sekian, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ridwan di Kalimantan Timur untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ridwan ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Lia. Ya, jadi tadi malam sempat saya lihat ya, istri almarhum tentara yang itu diwawancara. Saya sedih dan juga sekaligus emosi ya. Kenapa KTB itu sampai sekarang itu tidak bisa diambil tindakan yang tegas, malah makin menjadi. Nah, ini kan perhitungan ini kan hanya untuk membebaskan pilot ya. Jadi satu orang. Jadi memang harus bikin strategi yang matang. Yang sampai hanya membebaskan satu orang, tapi korban sudah berapa ini korban ini, ya. Jadi, ya betul saya katakan tadi bahwa sedih ya melihat banyaknya korban yang terjadi. Jadi memang harus tentara atau siapakah yang mengambil tindakan itu harus memang perhitungannya atau strateginya harus matang. Sehingga pilot itu bisa ditanya bebas dan juga tidak ada yang gugur. Itu yang dicari. Mudah-mudahan kedepannya ini TNI kita itu sesuai dengan orang yang bisa terukur, harus terukur betul-betul strategi ini sudah matang sehingga tidak ada lagi korban dan yang disandra itu bisa bebas. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Bang Baden, kalau mendengar pendapat dari para pemirsa, nadanya sama itu, bahwa ya KKB atau sekarang namanya KST, kelompok separatis teroris, ya harus diberantas. Dan Bu Lia tadi mungkin menyuarakan juga suara dari keluarga prajurit yang gugur ya, bertanya menyelamatkan satu orang pilot Susi Air, sudah berapa orang prajurit yang gugur gara-gara itu. Ini harusnya strateginya lebih baik. Bagaimana Bang Ren? Ya, strategi tentu jauh lebih baik ya, bukan karena ketidakmampuan teknis tentara Indonesia, tetapi KKB itu diuntungkan oleh kondisi alam yang khas Papua. Kita memahami juga itu daerah tropis pegunungan. Ya. Itu ketinggiannya itu sekitar
sekitar 1.500 sampai 2.500 di atas permukaan laut yang kondisi hutannya itu oksigennya sangat tipis. Oke. Bagi orang yang baru pertama kali memasuki daerah Duga. hutan Duga itu tentu ngos-ngosan, Susah bernafas. susah bernafas. Termasuk TNI yang Ya. memang orang-orang terlatih. Ya, Oh. tetapi bagi orang OPM atau KKB ya dari kecilnya hidup di daerah Memang pegunungan lahir di situ. yang sudah tahu seluk-beluk kondisi alamnya, Ya. itu kan digambarkan bagaimana prajurit kita tewas itu di dalam kedalaman 15 meter. Jatuh ke jurang Ya. setelah diserang. Tetapi bagi orang Papua atau OPM itu kan begitu mudahnya melintasi daerah pegunungan itu kondisi alam yang memberikan kemudahan bagi mereka. Tadi apakah tidak bisa menggunakan peralatan-peralatan Ya. dan Drone atau geospasial tadi kata Pak Ridwan di Kalimantan Timur. tentu kita percaya bahwa intelijen kita sedang bergerak dan mengetahui di mana persis Lokasi 4 lokasi pilot itu, sehingga sejumlah tentara itu datang ke sana, tetapi belum sampai ke sana. Padahal mungkin tujuan ke sana itu untuk bernegosiasi, bukan menyerang ya. bukan menyerang. Tetapi yang terjadi itu kan Diserang. tentara kita diserang lebih dulu. Iya. Nah, pada konteks diserang lebih dulu inilah kita memahami istilah siaga tempur itu. Bagaimana membangun jiwa tempur di dalam diri tentara itu. Bukan hanya serang duluan, tetapi TNI berada di bawah kendali kepolisian karena di sana tertib sipil. Oke. Gitu. Iya. Karena itu di dalam melakukan operasi ini yang di depan tuh adalah Polisi. polisi bukan TNI. Tapi Bang, ini kan posisinya kalau kita bicara 4 prajurit yang gugur ini Bang, ini kan mereka yang diserang, dan kalau TNI walaupun di bawah kendali operasi Polri sipil, ketika diserang kan dia harus menyerang balik Bang, mempertahankan hidupnya Bang. Ya, itu dalam tertib sipil itu kan ditembak dulu, bukan dia menembak duluan. Oh. Kan beda ya. Harus begitu ya? Ya, karena itu kita katakan di dalam kasus Papua ini ada 2 yang harus berjalan itu. Selain siaga tempur, tetapi jauh lebih penting itu adalah penegakan hukumnya. Penegakan hukum. Melihat kesedihan dari keluarga korban, prajurit yang gugur di sana, gugur karena ingin menyelamatkan 1 orang pilot, sudah gugur setidak-tidaknya 4 orang ini yang diserang oleh KST ini. Kan nanti lama-kelamaan emosi mereka juga bisa bergerak ini Bang. Bagaimana memastikan bahwa siaga tempur ini benar-benar bisa terukur Bang? Ya, disinilah terujinya TNI itu berhadiah dulu kepada otoritas sipil tadi itu. Kalau dibiarkan sebebas-bebas ya TNI beroperasi di Papua, mungkin tidak sampai 1 minggu sudah selesai persoalannya. Sebenarnya bisa selesai. Bisa selesai, tetapi dia harus tunduk kepada operasi sipil. Katakanlah gini, ambil contoh misalnya dengan waktu kejadian di Aceh. Di sana itu dinyatakan oleh presiden sebagai operasi militer, daerah operasi militer. DOM ya. Sehingga yang diturunkan bukan polisi tetapi tentara. Sampai sekarang Papua itu tetap dinyatakan sebagai daerah tertib sipil. Karena dia tertib sipil, tentara tidak bisa masuk untuk beroperasi di sana. Ya. Dia harus berada di bawah kendali sipil. Kita ingin tentunya menyelesaikan masalah ini dengan damai, meminimalkan atau kalau bisa membuat tidak ada lagi korban jiwa atau korban luka. Tapi pertanyaannya Bang, bagaimana memastikan ini bisa terus terjadi saat kemudian sekian prajurit TNI dan juga Polri tentunya berguguran diserang oleh KKB, dan ini kan lama-lama nanti bisa juga akhirnya menjadi sesuatu yang tidak terukur. Kita bahas di bagian berikut. Bang Goden sampai tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Situasi kondisinya tadi lengang ya. Cibubur guys. Jam-jamnya rame nih padahal. Surat kabar hadir Guys, sudah pada mudik. dengan program di media sosial yang kuat dalam konten dan pengembangan bisnis yang terarah.
Raffles. Dapatkan informasi lengkap melalui Ramadan ini bersama Ustaz Taufikur Rahman dan keluarga. Keluarga Ustaz Taufikur Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Bapak Ibrahim merasa nyaman ngajak Mini sambil memurojaah ayat. Salam silaturahim dari keluarga Taufikur Rahman. Semoga semuanya pemirsa di Ramadan ini pada sehat walafiat. Memetik kebaikan Ramadan dengan menambah ilmu keislaman dalam Asmaul Husna setiap hari jam 3:30 pagi selama Ramadan, dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas Rumah ada di sakit genggaman Anda. Permata Cibubur, guys. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda karena fakta. Situasi kondisi saat ini ya relatif sepi, alhamdulillah. Jalan-jalan lancar, tidak macet, guys. Sudah pada mudik. Ternyata untuk one way lokal hingga gerbang tol Bawen tadi sudah ditutup sekitar pukul 4 pagi, dan tentu saja ini efektif karena kemarin sore sekitar pukul 4 sore kalau kita lihat di gerbang tol Kalikangkung ini terjadi kemacetan yang cukup panjang. Kemudian setelah diberlakukan one way lokal hingga gerbang tol Bawen ini tampaknya cukup mampu untuk mengurai kepadatan yang ada di gerbang tol Kalikangkung. Maka dari itu untuk one way lokal ini tadi diperpanjang hingga dini hari tadi, dan tidak menutup kemungkinan jika nantinya untuk one way lokal akan kembali diperpanjang apabila kembali terjadi antrian yang sama seperti kemarin sore di gerbang tol Kalikangkung. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh, memang jika kita lihat dari jumlah kendaraan yang masuk dari jam 6 pukul 6 pagi kemarin hari Rabu hingga 6 pagi pada Kamis ini sudah ada sekitar 72.000 kendaraan yang masuk gerbang tol Kalikangkung. Ini sesuai dengan prediksi bahwa kemarin hari Rabu ini merupakan puncak arus mudik Lebaran 2023. Tapi kita akan terus pantau hingga sore dan malam hari ini apakah angka kendaraan, walaupun kendaraan yang masuk ke gerbang tol Kalikangkung mulai menurun atau justru lebih tinggi. Itu berarti puncaknya adalah hari ini. Tapi dapat kami sampaikan dan kami laporkan bahwa pada pagi hari ini di gerbang tol Kalikangkung memang padat, namun tidak seramai jika kita bandingkan dengan kemarin. Kita akan lihat angkanya seperti Oke, apa. guys, Kemudian kalau saat kita pantau juga ini dari CCTV di sepanjang jalan tol milik Jasa Marga, bukan hanya di ruas Semarang Batang saja, memang kita yang berada di ramai, namun flyover ruas Semarang Cilengsi. Solo ini tampaknya juga mulai padat. Kemudian di ruas Semarang Apeja, Relatif santai, guys. saya sampaikan juga ya Pak, di jalur protokol, di jalur arteri, jalur dalam kota Semarang, kemudian di jalur Pantura ini juga sudah mulai dipadati oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2 dengan pangkuan kota Semarang. Ini berarti memang banyak pemudik yang sudah mulai sampai ke kota Semarang atau memang sudah melewati kota Semarang untuk ke tempat tujuannya masing-masing yang sebagian besar ini memang ada di beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah dan juga bahkan di Jawa Timur. Kemudian sejumlah personil pun masih Saat ini arah balik ya relatif lancar ya. Pak, ini boleh disampaikan Biasanya kepada di pendengar kami sini ya yang Pasar ingin, Gandoang ini macetnya mengamati minta ampun, gerhana, guys ya. hibrida yang terjadi saat Ya, ini, boleh Pak alhamdulillah, disampaikan relatif lancar ya. masukannya bagaimana cara Tidak ada melihat kemacetan gerhana ya. matahari hibridanya, kemudian apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh Sebenarnya dilakukan, Pak. lancar ya. Silakan, Pak. Tapi kalau udah macet, ampun. Indonesia indah ya. Nah, ini di sini nih pusat kemacetan nih biasanya nih Pasar Gandoang, memang sempit ya. Lancar. Melihat secara tidak langsung bila kita melihat melalui tayangan potongan Pasar Gandoang sini ya. Lancar, guys. dan cara lain adalah dengan Alhamdulillah. istilahnya kamera karung. Nah sekarang dengan Lancar, guys. dengan sensor tersebut memang kita bisa mengungkap Ini
Ya biasanya di sini macet. Saat ini lancar ya. Lancar Jaya guys ya. Aduh biasanya macet parah di sini guys ya. Lancar Jaya. Ini lancar. Alhamdulillah. Ini Medland ya, bisa macet sini ya. Pabrik ya. Ini Medland ya. Juga biasanya macet ya di sini nih ya, macet. Lancar. Panjang sekali ya Pak ya. Pak Warsono sudah melewati jalan tersebut dan terbukti lancar ya Pak ya lewat situ Pak. Terus lurus ke jalan alternatif Cibubur, Jalan Transyogi. Mau kemana Pak? Lancar guys ya. Gombong. Saat ini sudah sampai mana Pak? Sudah berapa lama Pak di perjalanan Pak? Saya tadi berangkat dari Kerawang jam 7 pagi. Dan saat ini sudah sampai mana Pak? Terus di jalan alternatif. Di atas ini jalan tol ya. Tol. Setelah 400 meter, belok sedikit ke kiri. Ya guys ya. Alhamdulillah. Ya, pada mudik. Kecuali waktu pandemi COVID itu saya tidak mudik selama 2 tahun. Baik, terima kasih. Itu tinggal dan pendengar salah satu pemudik Padang yang menuju Garut. Belok sedikit ke kiri. Ya pada mudik guys. Sini macet ya, lancar ya. Lancar. Setelah 400 meter, tetap di kanan untuk terus menuju jalan tol Jagorawi. Lancar. Terus di jalan alternatif Cibubur sejauh 3 km.